Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Farmasi akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan hand sanitizer yang benar dan tepat. Di dalam tujuan kita membuat hand sanitizer ini karena adanya COVID-19 atau yang dikatakan adalah corona yang lagi merajalela sampai di Indonesia. Nah, di sini kita akan ikut partisipasi di bidang farmasi untuk membuat hand sanitizer yang nantinya akan dibagi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan dibagi-bagi ke musola ataupun kalangan masyarakat di sekitar kampus tercinta kita. Yang pertama, kita akan memperkenalkan beberapa alat yang akan digunakan dalam pembuatan hand sanitizer. Alat yang akan kita gunakan yang pertama adalah gelas ukur 100 ml. Terus labu alas bulat 500 ml. Nah, kita menggunakan labu alas bulat 500 ml karena untuk pertemuan ini kita membuat dengan kemasan 500 ml. Terus selanjutnya adalah beker gelas, ada yang 500 ml, ada yang 250 ml. Ini gunanya untuk membagi beberapa macam sediaan yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa macam sediaan. Karena kalau kok 96 tingkat untuk pembunuh kumannya semakin tinggi. Kalau kok kita memakai yang 70% ya resisten untuk kumannya berkurang. Kita harus mempersiapkan untuk alkohol 96%. Nah, kita untuk saat ini membuat kemasan 500 ml. Kalau kok 500 ml kita mempersiapkan atau membutuhkan sebanyak 416 ml. 116 ml kita harus mempersiapkan di sini. Nah, pertama-tama kita harus menuangkan ke dalam gelas ukur biar tepat sampai angka 100 ml. Nah, nanti kita akan mempersiapkan sebanyak 416 ml. Nah, kalau teman-teman mau membuat sebanyak 1 liter tinggal konversi saja. Nah, itu kurang lebih 833 ml. Itu karena kita membuat 500 ml, beker gelasnya juga harus yang besar. Kalau nanti teman-teman mau membuat yang 1 liter, ya beker gelasnya harus lebih besar lagi. Ini, nah, dalam pembuatan ini kita harus mempersiapkan batang pengaduk. Setelah diaduk, tahap selanjutnya yaitu kita mempersiapkan atau mencampurkan hidrogen peroksida 3%. Nah, ini tadi 500 ml ya teman-teman. Jadi kita mengambilnya sebanyak 20,8 ml. 20,8 ml kita menggunakan beker gelas yang menggunakan gelas ukur yang kecil. Nah, saat nanti akan melakukan proses pencampuran ini, nanti teman-teman bisa melihat adanya reaksi yang sangat bagus ya antara alkohol sama hidrogen peroksida. Saat dicampur dia akan sangat hangat. Nah, dia mengalami interaksi. Makanya saat dicampur tambah gliserin pun sudah mengalami kondisi yang sangat hangat. Yang pertama ini dingin, alkoholnya ketika dicampur membuat hand sanitizer akan mengalami perubahan interaksi. Nah, ini mengalami proses pencampuran antara alkohol 96 dengan hidrogen peroksida 3%. Teman-teman ingat ya, nggak boleh kebanyakan untuk hidrogen peroksidanya, tetap pakai 3% saja. Kalau nanti semakin tinggi persennya 5% atau 10% itu nanti bisa menjadi toksik. Setelah tercampur, tahapan selanjutnya kita menggunakan gliserol. Nah, gliserol yang kita gunakan ini cukup sedikit aja karena di sini hanya sebagai pelembab. Gliserol yang kita gunakan 98% kadarnya, jadi sangat lembut, gitu ya. Nah, ini pembuatan 500 ml kita menggunakan gliserol sebanyak 7,2 ml. 7,2 ml. Yeah. Ini sangat kental sekali, jadi harus tepat melihatnya. Kalau kita kelebihan bisa diambil menggunakan pipet sampai takarannya 7,2 ml.
Kalau teman-teman mau membuat kemasan 1 liter, glycerol yang harus digunakan adalah 14,5 mili. Nah, setelah dianggap sudah tepat sebanyak 7,2 mili, kita langsung campurkan ke dalam campuran yang sudah ada isinya alkohol sama hidrogen peroksida. Nah, ini nanti kemasan atau bekas gelas ukurnya tidak boleh ditinggalkan di dalamnya karena masih banyak kandungan gliserol, makanya harus dibilas dengan menggunakan aquades. Nah, dan di saat pencampuran dia banyak gumpalan yang lagi mengalami interaksi dengan hidrogen peroksida dan alkohol. Setelah itu, ini masih banyak kemasannya atau sisanya untuk gliserol. Jadi teman-teman nanti untuk add sampai 500 ml nya ini harus dibilas karena biar akurat. Kalau nggak dibilas, gliserolnya banyak ketinggalan di dalam gelas ukur. Di aquadesnya sampai batas add 500 ml. Nah, tapi dimasukkan ke sini dulu untuk membilas biar gliserolnya sisanya bisa digunakan. Dimasukkan ke dalam beker gelas sampai 500 ml. Biasanya untuk ilmu farmasi, untuk biar tepat takarannya sampai 500 ml atau 1 liter sebenarnya menggunakan lampu ukur sih. Nah, kalau teman-teman mau membuat di rumah tidak memakai lampu ukur, asal ada takarannya pun juga bisa. Nah, ini kita menggunakan lampu ukur. Ini kita menggunakan corong untuk mempermudah. Di sini teman-teman juga harus memastikan biar sekiranya semuanya bersih, tidak banyak pengotornya. Nah, ini masih kurang banyak, jadi 500 batasnya ada tandanya di sini. Teman-teman nanti bilas dulu untuk yang bekas beker gelas tadi. Ini add-nya menggunakan aquabides teman-teman, jadi aquades sebagai pelarutnya, jadi sampai totalnya 500 ml untuk sediaan yang kita buat untuk saat ini. Itu jangan lupa ditutup, habis itu kita buka. Nah teman-teman, hand sanitizer sebenarnya sudah jadi, cuma untuk baiknya menurut peraturan WHO kita harus menyimpan kurang lebih 72 jam ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Apabila sudah tersimpan ke dalam botol ini selama 72 jam, hand sanitizer siap digunakan. Habis itu kita gocek lagi. Setelah digocek tinggal kita tuangkan ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Ini botol yang kita gunakan adalah kemasan 500 ml, jadi tepat sesuai yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita tutup dengan sangat tepat karena dengan proses ini alkohol akan cepat menguap apabila tidak ditutup. Hand sanitizer siap digunakan apabila disimpan dalam waktu 72 jam. Nah, setelah itu siap untuk digunakan. Nah, selain ini kita akan membuat sebanyak 100 liter untuk proses pembuatan hand sanitizer. Nantinya akan kita bagi-bagi ke lingkungan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Demikian pembuatan tutorial hand sanitizer secara singkat, semoga bermanfaat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.